3 jenis kowi untuk melebur emas. 1. Kowi tradisional, tanah liat atau tanah merah. Deskripsi umum. Kowi tradisional adalah wadah pelebur logam yang dibuat secara manual dari tanah liat atau tanah merah, biasanya dibakar dalam tungku tradisional hingga mengeras dan tahan panas. Jenis kowi ini banyak digunakan oleh pengrajin logam tradisional di Indonesia. Kowi tradisional Jawa Tengah, dibuat dari tanah liat halus lokal daerah Klaten, Boyolali, atau Bantul. Dibentuk dengan teknik putar tangan atau cetak sederhana. Dibakar dalam tungku selama beberapa jam untuk menguatkan struktur. Umumnya digunakan untuk melebur emas, perak, dan tembaga dalam jumlah kecil. Ciri khas, warna coklat kehitaman, dengan permukaan kasar dan bercak pembakaran alami. Daya tahan terhadap panas sekitar 900–1200 derajat Celcius, cocok untuk penggunaan tradisional non-industri. Kowi tradisional Padang, Sumatera Barat, menggunakan tanah merah dari daerah dataran tinggi yang kaya mineral. Sering dibuat oleh pengrajin pandai besi atau perajin emas Minangkabau. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk melebur logam mulia untuk kerajinan khas seperti perhiasan Minang, galang, subang, suntiang. Dibakar dalam tungku kayu atau arang kelapa. Ciri khas, bentuk oval pipih, dan biasanya dilengkapi dengan penjepit dari bambu atau besi. 2. Kowi grafit, grafit crucible. Deskripsi umum. Kowi grafit adalah wadah pelebur logam modern yang terbuat dari grafit murni atau campuran grafit dan tanah liat. Ia memiliki konduktivitas panas yang sangat baik serta daya tahan tinggi terhadap suhu ekstrim. Tahan panas hingga tanda kurang lebih 1,800 derajat C. Mampu melebur logam seperti tembaga, kuningan, aluminium, perak, dan emas. Digunakan secara luas di industri pengecoran logam, laboratorium metalurgi, dan perajin logam semi-industri. Kelebihan, ringan, cepat panas, tahan terhadap guncangan termal, thermal shock, dapat digunakan berulang kali hingga puluhan kali jika digunakan dan disimpan dengan benar. Kekurangan, tidak cocok untuk logam dengan titik leleh sangat tinggi seperti platinum atau titanium. Cetakan logam grafit, biasanya berupa mold untuk menuang logam cair ke dalam bentuk batang atau lembar. Dapat dibuat custom, cetakan emas batangan, lempeng koin, atau silinder. Permukaan dalam sangat halus untuk menghasilkan logam mulus dan mudah dilepas. Tidak memerlukan pelapis tambahan karena grafit bersifat non-stick terhadap logam cair. 3. Kowi quartz silika, silika crucible atau melting bowl pot. Deskripsi umum. Kowi quartz silika adalah crucible canggih yang terbuat dari campuran keramik dan silika kuarsa murni, dirancang untuk suhu sangat tinggi. Tahan panas ekstrim hingga lebih dari 2,800 derajat Celcius. Cocok untuk melebur logam-logam dengan titik leleh tinggi seperti platinum, palladium, titanium, dan paduan industri, alloys. Digunakan di industri teknologi tinggi, laboratorium metalurgi modern, dan peleburan logam mulia. Kelebihan, sangat tahan terhadap perubahan suhu ekstrim. Tidak bereaksi dengan logam mulia. Dapat digunakan berulang kali, bahkan dalam lingkungan vakum atau atmosfer inert. Struktur sangat padat dan halus, tidak menyerap cairan logam. Ciri visual, berwarna putih transparan keabu-abuan atau kekuningan, ringan, dan keras. Berikut ringkasan visual dan tabel perbandingan 3 jenis kowi, crucible, yang paling umum dipakai di Indonesia, kowi tradisional tanah liat, kowi grafit, dan kowi quartz silika. Catatan tambahan, kowi tradisional Jawa Tengah biasanya berwarna coklat kehitaman, sedangkan versi Padang lebih merah bata dan berparu untuk menuang logam kecil. Kowi grafit sering dipasangkan dengan cetakan grafit, ingot mold, agar logam cair tidak lengket, permukaannya alami bersifat non-stick. Kowi quartz silika adalah pilihan wajib untuk peleburan platinum karena titik leleh logamnya, tanda kurang lebih 1,768 derajat Celcius, jauh di bawah ambang 2,800 derajat Celcius wadah ini, sehingga keamanan termal terjamin. Sekian dulu video deskripsi singkat mengenai 3 jenis kowi atau crucible yang mungkin menjadi pertimbangan Anda dalam memilih yang paling tepat, sesuai dengan suhu proses, jenis logam, dan anggaran. Kalau Anda suka video ini, like, subscribe dan tinggalkan komen di bawah ini. Terima kasih telah menonton.